Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam hormat bagi Bapak Dr. Andes Widiatmo Eko Putro MA selaku dosen pembimbing mata kuliah Public Speaking. Saya Anissa Maulia Zahro, NBI 115-2393. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang peran penting public speaking di era digital. Mengapa dikatakan penting? Karena kini kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking menjadi hal yang penting untuk dikuasai, khususnya di era digitalisasi yang terus berkembang. Bisa dikatakan kemampuan public speaking ini menjadi syarat utama bagi pembentukan sumber daya manusia di tengah masyarakat. Pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas merupakan langkah mutlak yang harus dilakukan guna menghadapi tantangan era industri 4.0. Tak hanya mengandalkan kemampuan akademis, kualitas SDM generasi muda Indonesia juga perlu didongkrak melalui berbagai keterampilan soft skill guna meningkatkan kecerdasan emosional yang kelak mampu membawa bangsa Indonesia sebagai bangsa pemenang di kemudian hari. Salah satu soft skill penting ialah public speaking, yang akan memudahkan generasi muda dalam menyampaikan visi dan gagasannya kepada masyarakat. Di tengah kemajuan teknologi informasi saat ini, teknik public speaking juga harus berkembang dan adaptif seiring muncul berbagai media komunikasi digital. Kemampuan berbicara di depan umum merupakan salah satu kunci meraih kesuksesan di masa mendatang. Pasalnya, dengan kemampuan berbicara di depan umum yang baik, seseorang dapat meyakinkan ide dan gagasannya kepada orang lain. Ditambah lagi dengan pesatnya teknologi seperti saat ini, di mana kita dapat menyampaikan ide, gagasan, dan solusi terhadap sebuah masalah secara virtual, tanpa perlu bertatap muka secara langsung. Dengan kemudahan teknologi dan kemampuan public speaking yang mumpuni, apa yang kita sampaikan harus dipahami dengan tepat. Inilah yang disebut sebagai public speaking 4.0, yakni memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menyampaikan gagasan dengan tepat dan ringkas. Teknologi komunikasi seperti Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan aplikasi video conference lainnya sudah tidak asing bagi kita. Saat kita melakukan diskusi atau presentasi melalui media tersebut, sebetulnya kita juga sedang melakukan public speaking. Namun bagi banyak orang, public speaking secara digital ini juga merupakan tantangan tersendiri. Minimnya interaksi dengan audiens dapat membuat pesan yang dibagikan tidak dapat dipahami dengan baik. Seorang pembicara harus memiliki kreativitas yang luas untuk menciptakan kesan yang menarik. Dengan demikian, target yang dituju akan tertarik untuk mendengarkan pesan atau informasi yang hendak disampaikan. Dalam public speaking, kesan pertama merupakan sesuatu hal yang penting. Untuk menciptakan kesan pertama yang menarik saat berbicara di depan umum, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pembicara. Hal-hal itu adalah kepercayaan diri, vokal yang jelas, gerakan tubuh, dan kontak mata. Kepercayaan diri adalah modal utama bagi seseorang pembicara di depan umum. Kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh pembicara dapat merefleksikan penguasaan materi dan keyakinan pembicara akan informasi yang disampaikan. Meskipun dilakukan secara digital, public speaking sendiri memiliki teknik khusus yang harus dipelajari. Maka dari itu, penting untuk mengetahui hal apa yang harus diperhatikan dalam penerapannya. Yang pertama, terdapat intonasi. Intonasi merupakan tinggi rendahnya nada dalam berbicara. Hal ini sangat penting dalam berbicara di depan umum, sebab tinggi rendahnya nada dapat mempengaruhi makna pesan dan juga mempengaruhi suasana. Nada tinggi memberikan kesan tegas, amarah, emosi, semangat, mendominasi, bersungguh-sungguh dan serius. Sedangkan nada rendah menciptakan kesan tenang, serius, sedih, pasrah, rahasia, lembut, hingga berwibawa. Sehingga jangan sampai audiens salah tanggap karena intonasi yang keliru. Ketika sedang melakukan public speaking, bicara dengan jelas dan lantang. Buka mulut lebar-lebar dan ucapkan setiap kata secara jelas. Biasakan memakai diksi yang tidak asing agar audiens mudah mengerti.
Yang kedua, volume suara juga dapat mempengaruhi suasana. Naik turunnya volume suara harus disesuaikan dengan pesan yang tengah disampaikan. Jangan sampai audiens terganggu dengan volume yang terlalu keras atau kebingungan karena suara yang terlalu kecil. Yang ketiga, yaitu gestur atau gerak tubuh merupakan komunikasi nonverbal yang sangat penting dalam public speaking, lantaran dapat mempertegas pesan kepada audiens. Ketika berbicara di hadapan banyak orang, komunikasi nonverbal juga membantu audiens yang berada jauh dari pembicara untuk mengerti pesan yang disampaikan melewati gestur tubuh. Ada baiknya gestur dilakukan secara sopan dan tidak berlebihan. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai mimik atau ekspresi wajah yang sangat penting dalam public speaking. Karena ketika speaker sedang berbicara, pandangan audiens harus tertuju pada wajah speaker. Jangan sampai mengeluarkan mimik wajah yang berlebihan dan biasakan untuk tersenyum, selalu bersikap ramah dan sopan. Yang terakhir yaitu menjaga kontak mata dengan audiens agar pandangan audiens tetap terfokus pada pembicara. Tak hanya itu, seiring perkembangan teknologi, kita juga harus mempelajari cara menyampaikan ide dan gagasan di depan umum, baik secara langsung, tatap muka, maupun secara tidak langsung atau virtual, sehingga ide dan gagasan yang dimiliki dapat ditelaah dan diterima dengan baik oleh audiens. Berbicara di depan umum bukanlah talenta seseorang sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap orang dapat mempelajari dan mengasah kemampuannya masing-masing. Diperlukan banyak latihan dan pengalaman untuk berbicara di depan umum dengan baik. Kita bisa menonton atau mendengarkan pembicara lain saat menyampaikan suatu informasi. Melalui referensi tersebut, kosakata kita akan semakin bertambah dan cara berkomunikasi kita pun akan semakin lancar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kita